di match yang pertama yang bakal langsung kita lihat ke Land of Dawn. So without any further ado, let's get jump to the Land of Dawn. Oke, kita akan lihat nih seperti apa ya nantinya. Apakah memang gameplay agresif ini cocok untuk Lazy? Karena mereka benar-benar team fight oriented banget. Faramis udah jelas dia mau team fight. Dan melihat dari Farlen, oke lah ya, masih ada Hayabusa juga yang bisa kontrol. Dan ini akan jadi tanda tanya juga untuk Blacklist. Siapa yang akan pegang Farlennya nanti? Apakah Joy dulu? Apakah langsung kasih ke Moskov? Karena keduanya sama-sama bisa dan sama-sama butuh item. Shifting yang akan dijawab oleh Blacklist Internasional ya di beberapa menit ke depan. Dan kalau kita lihat juga nampaknya dari Blacklist Internasional mereka coba untuk memaksimalkan area power pressure early-nya nih ya dengan adanya Haji. Lantern flare-nya sudah mulai menjadi gangguan terbesar bagi Chop. Terpantau sudah ada pokingan-pokingan juga yang mengarah ke area Patbet dan lumayan proaktif sih dari kedua belah tim untuk maksimalin ke area early. Dan player emblem dua assassin masih temporal rain dan Warcry yang dibawakan oleh Hayabusa. Masalahnya kayak Moskovnya pakai basic command emblem oke, tapi ya, ternyata ada Hunter Assassin juga dan di bagian bottom lane Shadow Kill tercounter sebetulnya dengan adanya Revitalize yang pas banget dibuka juga oleh Parks Ziva yang bisa banget nih membuat akhirnya source aja udah yang kebuang, nggak ada korban. Masih belum ada jual beli serangan ya terpantau di momen-momen early, dan hal tersebut ini selalu terjadi di turtle pertama nih, pola yang dibawakan oleh kedua belah tim. Coach Shadow dibuka memberikan teori ancaman aja, dan untungnya di sini bisa dibilang belum ada trigger lagi yang bisa dimaksimalkan oleh Lazy untuk spell yang dimiliki oleh Blacklist. Dan itu dia 11 detik harus menandakan turtle akan muncul. Dan terpantau kali ini sudah mulai ada beberapa pertemuan dan pokingan secara langsung dari seorang MP. Oke, bahkan ngelihat dari Free harusnya ya nggak ada gangguan sama sekali dan retribution on point. MP masih bisa secure tapi team fight yang nggak bisa dihindarkan lagi. Faramis untuk counter glow apakah bisa berguna sekarang karena first blood MP menjadi korban pertama, bahkan sekarang Perziva yang sudah ada di level 4 Avatar Guardian bisa digunakan ofensif ataupun defensif, tapi split yang bisa berguna dengan baik juga, bahkan Siso sampai hadir. Datang kali ini dari Grangernya, Flicker digunakan Haji menjadi korban next target. Perziva juga menjadi korban kedua. Wow, dan nampaknya tidak sampai di situ. Purple buff, oke, gagal bisa diamankan. Hanya anak purple buff saja yang bisa direnggut oleh pemain-pemain dari Lazy Esports, dan tidak tepat sasaran dari Spear of Distractions yang membuat Outplay berfokus untuk menukar nyawa teman-temannya dengan sedikit platingan ya tadi dengan adanya gold di area top lane. Dan menurut aku masih belum begitu worth it, karena masalahnya memang Turtle diaman oleh Blacklist, tapi 3 nyawa sekaligus ini diaman oleh Lazy Esports. Ya, kalau dibilang efektif atau enggak tergantung next move-nya sih. 3 point kill ini ya pasti matahin 3 yang tumbang lah. Tapi kan positifnya ada dari Outplay yang dia dimana kan kita tahu Moskov butuh banget item nih. Dia plating hampir full plating tadi di awal, seenggaknya untuk first itemnya udah lumayan bisa cepet kan daripada dia tadi join juga. Cuma gue suka sih kayak Zizo yang tiba-tiba hadir gitu kan, dia ngelepas atas tapi dengan pertukaran 3 point kill bahkan sampai kayak invert jungle, jadi bikin mapnya tuh gak dikuasain sama Blacklist. Andai tadi misalkan Zizo-nya gak datang, mungkin Blacklist bisa menangin team fight atau seenggaknya selamat dari terkaman Lazy. Nextnya dia akan bisa kontrol dari mapnya, dia akan bisa kontrol dari rivernya. Itu yang bakal jadi mimpi buruk untuk Assassin. Ya, khususnya untuk top dan Spines juga yang sejauh ini belum ada gerakan tambahan lagi. Besok walaupun di sini udah mulai ada 1v1 situation yang nggak selesai. Infinity War dari Pigman dan juga Dare yang sejauh ini ngasih satu buah starting pack juga untuk mulai poking ke area objektif Turtle kedua yang sudah mulai hadir kembali, masih tarik ulur aja di area bottom lane. Terpantau kali ini Patbet juga sudah mulai membuka karya satu Bastion Clown untuk memberikan ancaman. Kayak pemain-pemain dari Blacklist Internasional sedangkan baku hantam masih tidak henti dilakukan oleh Pigman dan juga Dare. Dan Patbet kali ini sudah mulai beralih posisi dan memaksa Pigman membuka karya flickernya. Oke, ini wah JMC bener-bener jadi masalah ya, karena memang damage dari Lazy Esports harusnya nggak cukup. Itu dia split yang bisa ngedodge kalian loh.
Wave Dragon-nya keluar, kalian perhatikan lampu hijaunya udah nggak ada. Wave Dragon-nya keluar tapi nggak terlempar karena split di waktu yang tepat. Dan MP bermain nge-Rhythm of Joy. Haji masih bakal menjadi target yang pertama dan Divine bisa keluar dari Retribution. Masih bisa diamankan ternyata James yang berhasil last hit karena turtle-nya Spear of Destruction-nya connect. Mau masuk atau enggak? Bukan pilihan yang baik. Bagusan push atas daripada join team fight yang dimana team fightnya pun sudah selesai. Wah, itu dia. Dengan adanya Turtle yang diamankan Lazy Esports, lihat rotasi cepat juga mampu untuk langsung diamankan oleh pemain-pemain dari Lazy untuk menutupi kerugian yang bisa dimaksimalkan oleh Outplay di area top lane. Tara setidaknya masih bisa ditahan, sedangkan teman-teman dari Blacklist International mereka masih harus pulang dengan tangan kosong karena masalahnya Turtle yang diamankan Lazy nggak ada pertukaran yang diamankan oleh Blacklist. Flicker? Bahkan kali ini ada Flicker, Wave Dragon ke arah yang salah yang buat akhirnya pecah telur. Akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Blacklist International di area mid lane. Cok sebenarnya ada tadi tapi belum selesai di sana. Haji menjadi korban kembali. Perziva bakal menjadi next target juga. Rhapsody yang begitu sakit masih bisa survive juga, cukup tanky dari Perziva. Oke, satu ditukarkan dengan ininya satu ya menjadi pertukaran yang membuat Lazy nggak lagi pulang dengan tangan kosong dan Gold so far masih swing tangan Lazy Esports karena poin eliminasi ini jadi poin sidaknya untuk Blacklist International. Walaupun kalau kita bicara soal item sudah mulai ada beberapa item yang dibulatkan juga. Starlium setidaknya udah di tangan seorang MP ya, dan juga adanya Antiquiras ternyata menjadi first item untuk Pinkman di sini lane. Oke, Antiquiras. Pantesan dia keras banget ya tadi dia bikin juga. Asli. Nggak kenapa-kenapa. Tapi memang Glow karena memang dari skill satunya dari slaptapnya juga dia memang nambah darah gitu kan. Jadi lebih enak juga dan pertukaran Tarat sepertinya ini hal yang terbaik untuk sekarang bagi Blacklist International di kondisi under gold. Mereka tetap masih bisa dapetin trade yang setara. Cuman hati-hati nih, tetap bakal jadi masalah ketika Pinkman-nya split itu kena skill dari Chove. Masalahnya mungkin Pinkman-nya selamat, teman-temannya belum tentu. Kalau yang ada di sekitar sana kan, itu splash damage bakal gila banget. Yang perlu dikonsider ya oleh Blacklist International untuk next move-nya ya, karena Shizo sudah mulai kembali menampakkan batang hidungnya dan damage-nya sudah mulai terasa masif karena pemain-pemain Blacklist, bahkan khususnya Pinkman yang dari tadi menjadi topik hangat kita dengan item defense-nya. Dan Turtle terakhir nampaknya menjadi turtle untuk pemain-pemain dari Lazy Esports karena memang terlalu beresiko ya untuk Blacklist kontestasi di area objektif netral tersebut. Walaupun kalau kita bicara XP-nya tidak begitu berbeda, tapi pertukaran dari objektif turtle berada di area eliminasi di mana Shizo tumbang mengarah ke area Puckbet yang hilang. Double kill berhasil disecure oleh seorang MP. Yap, double kill menjadi pembuka yang cukup oke ya. Yang dimana Blacklist tadi kalah kill jauh banget ya, 3-1 sekarang menjadi 4-3 juga. Dan map control inilah yang paling penting ketika menggunakan Moskov, dan Moskovnya sekarang dibawa tim fight dapetin inner turret, ini bakal menjadi hal yang bagus banget. Nextnya landing jauh, ini bakal menjadi mimpi buruk walaupun match up-nya memang untuk ya menit-menit segini kayaknya James masih bisa lebih unggul lah daripada Outplay kan. Sampai nanti mungkin karena Win of Nature baru ada sedikit perbedaan. Tapi seenggaknya Blacklist sudah membayar lunas hutangnya dari gold yang tadinya ketinggalan hampir 2000 gold. Sekarang udah ditarik dan unggul walaupun masih dikit. Yes, good revenue nampaknya. Dan teamfight kembali terjadi. Rapid Light terpop up untuk sustainability di area teamfight yang intens. Lazy Esports mengangkat satu pemain dengarnya, satu bola terflare. Dan lihat bagaimana Dare coba untuk mulai menari-nari dengarnya yang 90%. Tapi MP memegang kaki seorang Shizo yang tumbang tewas tergeletak di area sisi mid lane. Dan lihat bagaimana Puckbet hilang dengarnya. Double point eliminasi yang berhasil disecure seorang MP. Dan masih coba untuk mau lebih karena pertukaran kembali diamankan dengarnya. Satu member saja tapi triple kill. Oh no. Disecure begitu saja dengarnya. MP looking for Maniac tapi James mampu menghindar dari serangan yang diberikan oleh seorang MP. Ya, termakan tempo dari Blacklist International, itulah yang terjadi dan James terpaksa menggunakan quad shadow-nya lagi secara defensif. Nggak bisa di defense, inner turret di bagian mid lane-nya bisa dihilangkan juga. Seakan membalikan telapak tangan Blacklist International. Di awal mereka sangat-sangat terpuruk sampai di turtle yang kedua, tapi ya melewati satu atau dua team fight mereka membalikan keadaannya. Sekarang vision yang dimiliki oleh Lazy Esports sangat-sangat minim. Mereka nggak bisa sembarangan, bahkan mereka tuh nggak punya cara untuk tumbangin ke arah JM Pinkman. Yep. Nggak ada, kecuali dari Faramis. Tapi masalahnya dari tadi glue-nya jarang banget split-split. Dia bener-bener maksimalin ya slam-slamnya, yang bener-bener ngezoning aja. Dan itu yang bakal menjadi mimpi buruk banget untuk Lazy Esports. Yes, itu hold resource yang apik sih jujur ya dari Pinkman. Dan
bisa dibilang permainan dinamis dari Blacklist yang membuat akhirnya mereka ngejawab nih dengan adanya hero landing. Memang mereka nggak bisa maksimalin karya eliminasi, tapi dengan power landing yang bisa mereka pegang, yang ngebuat akhirnya Blacklist tidak menguasai objektif netral. Lord sudah mulai dibuka, tapi nampaknya Lazy Esports tidak tinggal diam. Mereka coba untuk memaksa masuk walaupun Retribution yang on point coming from MP buat akhirnya Lord dan X di take over oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Walaupun nyawa akan menjadi ganjaran dan pertukarannya ke karena double kill disecure begitu saja oleh seorang James Banks. Wow, terlalu overcommit lagi bisa dibilang Blacklist. Mereka udah dapetin Lordnya. Mereka sadar outplay nggak ada di sana, outplaynya ada di bagian bawah. Tapi mereka paksa team fight-nya sehingga 3 member sekarang yang tumbang. Lord yang diambil bakal menjadi free Lord juga, bisa langsung di-clear secara cepat. Bahkan kerugian yang diterima oleh Blacklist International, inner turret-nya hilang di area mid lane. Wow, ini Lord advantage yang pasif ya, karena jujur Blacklist mereka mulai harus memperhatikan lagi dari serangannya mereka bawah, di mana item builds yang terlihat Heptasis Maleficor juga udah mulai di tangan nih, yang membuat James Punk sejauh ini posisinya benar-benar belum tersentuh juga. Ditambah lagi dia bawa karya Warcry, ada tambahan 8% damage setiap basic attack dan damage yang dimaksimalkan ya di 3 kali. 6 detik lumayan sih, dan gak ada yang bisa megangin karya sosok James sejauh ini. Yang pasti shadow kill-nya udah ada di efek Warcry ya, kalau dia pakai combo yang betul. Tapi ya agak sedikit beda ya. Kalau gue compare sedikit nih dengan user Hayabusa juga yang memang mungkin bisa jadi idola untuk sekarang, King Kong. Yep. King Kong kalau main Haya itu bener-bener dependent banget sama cooldown reduction. Jadi kayak Endless Battle, War X. Tapi ya ada teamfight juga, Jam ngebuka posisinya di bagian depan. Split-split yang sudah digunakan juga, apakah Shadow Kill bakal dikomit, tapi membeli waktu dengan cukup lama. Bahkan Revitalize yang digunakan juga membalikan keadaan. Kali ini masih ada Netherrealm. Harus sedikit hati-hati, MP bisa mundur sepertinya. Tidak, MP menjadi korban namun free hit. Kali ini outplay yang bisa membalikan lagi keadaannya. Chov bilang 2 member dari Lazy ditukar dengan 2 member dari Blacklist International. Wow, tim fight intens dipertontonkan dari kedua belah tim. Dan nampaknya dengan bantuan dari Chov yang masih memiliki pasif, dia mampu untuk kembali untuk ready to fight lagi di area lini pertahanan. Dan posisi tim fight yang tidak begitu maksimal membuat MP harus hilang. Dan setidaknya fresh from the oven juga James yang baru dibahas bisa dijawab nih oleh teman-teman dari Blacklist. Dan Lord advantage minus ya untuk Blacklist International. Jelas-jelas ya. Tadi memang ya nggak dapat apa-apa Lordnya, malah dapat rugi doang. Yep. Hati-hati. Itu dia piercing damage yang diberikan juga. Itu udah bikin itu cow loh, bayangin itu pakbet loh. Kena 2 doang kan. Apalagi dengan attack speed yang secepat itu juga kan. Makanya lumayan bahaya. Dan positioning dari outplay tadi bagus banget. Dia benar-benar free hit. Walaupun nggak bisa terus-terusan ngasih damage ya. Karena selalu dimata-matai juga nih dengan adanya pakbet, dengan adanya dare, belum lagi dengan James yang bisa langsung lompatin bagian depannya, skip depannya langsung ke belakang. Kayaknya tetap nggak boleh ngehit lama-lama deh dari outplaynya. Asli, outplay di sini benar-benar masih harus memaksimalkan posisinya ya, karena James Punks ini masih menjadi weakness point juga untuk damage dari asasinya juga. Sky Pistol sudah di tangan Haji, sedangkan Another Lordnya sudah mulai muncul. Harusnya ini Lord kedua yang bakal menjadi perebutan bagi kedua belah tim. James juga sudah mulai membekali dirinya dengan adanya Blood of Despair dan permainan 4-1. Itu dia landing. Permainan sudah mulai dilakukan oleh Blacklist International, sedangkan Pigman sudah mulai memegang karya Dare. EOG-nya udah mulai dibuka. Terpantau ada 1 resource yang tertrigger dari Netherrealm yang dibuka begitu saja oleh seorang Chov. Dan nampaknya kali dari 1 pemain Pakbet yang harus terkikis. Tapi di waktu yang tepat Shadow Kill dari seorang James mampu untuk mempanis karya MP. Tidak ada pemegang Retribution dari Blacklist International. Bahkan perbedaan kuantitas membuat akhirnya Lord terbuka lebar bagi Lazy Esports. Memilih mundur, sepertinya Blacklist mereka nggak punya banyak pilihan. Memberikan Lord untuk Lazy Esports sekarang adalah opsi terbaik. Dan yes, free Lord tanpa adanya gangguan. Hilangnya MP, Shadow Kill yang sangat-sangat tepat tadi dari James. Quad Shadow pas banget kena masuk tadi ke badannya MP. Yang pasti damage-nya akan cukup juga. War X Cizo, wah ini optional item yang bagus sebenarnya. Kenapa War X? Ya memang nggak dapetin full dari stacknya lah dari War X-nya, tapi dia butuh tur damage. Apalagi lawannya glue dan Gatot Kaca. Makanya dia bikin karya War X. Yap, ini 2 frontliner yang perlu ditembus untuk sosok output damage besar dari Lazy Esports. Sedangkan
Apakah ini Lord Advantage yang akan menuai banyak profit karena nampaknya sudah mulai dikawal oleh pemain-pemain dari Lazy Esports dan melihat bagaimana Packbet memberikan teori ancaman dengan Shenpou-nya dan sejauh mata memandang Blacklist International memberikan penanganan ketat walaupun base di area mid lane berhasil mereka tembus. Nampaknya masih coba untuk ditarik ulur saja. Respect dengan adanya defensive manuver yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Berhasil diusir, tapi seenggaknya ya kabar baik untuk Lazy Sports, mereka dapetin lah ya satu best turret di bagian tengah menjadi harga yang lumayan mahal dari kondisi undernya mereka. Namun Konsil sepertinya tidak berhenti di sana karena Packbet mencari space, untungnya masih bisa terhambat lagi dan MP berhasil mengusir mundur juga teman-teman dari Lazy Sports. Iya, masih tarik ulur dulu, lebih sabar lagi juga dari Lazy karena setidaknya ini jadi advantage yang mahal juga ya untuk pemain-pemain Lazy ngambil ke area mid lane base-nya. Sedangkan memasuki menit 15 udah mulai terpantau hampir round to full pack item juga dari masing-masing kedua belah tim. Dimana untuk Moskovnya juga udah full pack ya. Malefic Gun menjadi item terakhir nih di WON untuk outplay. Oke. Kayaknya udah ada WON gini targetnya memang udah benar ke Joy sih. Masanya Joy-nya juga ada Winter. Ini dia, kemana kah Shadow Kill dari James? Ini benar-benar harus pilihan yang paling tepat karena itemnya juga dia menggunakan 3 item penetrasi tadi kan di awal, kayak kita ngelihat dengan Heptasis dengan Malefic, make sure damage-nya cukup. Hampir saja tadi Death Sonata-nya dapetin ke arah purple buff. Cuma reset kembali ya, reset kembali dari game dan ini tetap bakal jadi everybody game. Siapapun bisa menang. Yoji, Flicker bahkan mau nggak mau harus digunakan secara defensif. Ya nggak ada Shinpo lagi tadi soalnya. Yes, dan setidaknya udah ada torehan angka di beberapa detik itu akan muncul ya untuk target-target combo yang bisa dibawakan oleh Packbet juga. Dan Blacklist International sudah mulai kembali berani keluar dari zona nyaman mereka ya, walaupun produktivitasnya hanya sebatas ini nih, nggak bisa sejauh itu lagi nih posisi outplay, mainin ke area landing jauhnya. Ya. Mungkin kalau sekarang landing jauh bakal menjadi tempat yang bisa dibilang sarang dari misplay gitu kan. Sarang dari sesuatu yang bisa bikin game ini berakhir bahkan. Siapapun lah, siapapun. Apalagi gue lebih ke Lazy yang akan berat banget nih ngomongin landing jauh juga. Moskov udah pasti unggul sekarang lawan Hayabusa. Shadow Kill yang sekarang kan terlalu cepat, jadi kayak Wind of Nature itu cukup untuk memberi waktu. Dan satu member Packbet ternyata Immortalnya berhasil dipecahkan juga. Dan tidak ada Packbet untuk 40 detik ke depan. Wah, itu dia damage spike yang dihasilkan oleh Outplay. Dengan basic attack-nya mampu untuk menyayat Packbet yang terbalut immortality. Perbedaan kuantiti terpantau jelas, sedangkan Blacklist memancing keributan dengan adanya Lord yang sudah mulai kembali di poking. Di posisi yang begitu ready, MP maju ke depan dengan adanya satu buah sayatan dari Rhythm of Joy. Dan juga 3 pemain hilang begitu saja, dan nampaknya akan menjadi 4 pemain karena double kill disecure oleh seorang Haji, menyisakan James seorang. Tapi nampaknya bagaimana MP sudah menunggu hingga triple kill, berhasil disecure begitu saja dan wipe out diciptakan oleh Blacklist International. Chove yang kembali respawn dengan pasif tadi ya, yang membuat dia kembali ke lane of down. Tapi ya hanya berdua berarti sekarang Chove dan Packbet. Mampukah mereka untuk menahan gempuran dari Blacklist International? Mereka akan masuk lewat bottom lane, di mana satu katapult juga masih ada di bagian bottom lane. Masuk lagi dari MP. Rhythm of Joy, mampukah mereka untuk lost gamenya? Bermain dengan Jet Kundu, fokus ke objektif saja, gak peduli apapun, dan Blacklist bisa membalikan keadaan. Blacklist take the match one.